Kali ini kita bakal bedah satu kisah klasik dari 1001 Malam buat nemuin pelajaran penting di dalamnya. Kita akan kenalan sama Ma'an bin Zaidah, seorang tokoh yang namanya udah jadi legenda karena kedermawanannya yang luar biasa. Nah, cerita kuno ini ngajak kita mikirin satu pertanyaan penting, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, kedermawanan sejati itu kayak gimana sih bentuknya? Oke, jadi cerita kita ini pusatnya ada di seorang tokoh sejarah, Ma'an bin Zaidah, yang namanya itu udah identik banget sama kata dermawan. Kita mulai ceritanya di tengah gurun pasir. Coba bayangin deh, Ma'an dan anak buahnya lagi berburu di bawah terik matahari. Mereka kehausan banget dan parahnya persediaan air mereka udah habis total. Tiba-tiba, lewatlah 3 perempuan muda yang bawa kendi air. Mereka kasihan, terus ngasih minum ke Ma'an dan rombongannya. Wah, benar-benar penyelamat kan? Nah, sebagai ucapan terima kasih, Ma'an gak punya apa-apa lagi selain panahnya. Jadi dia kasih masing-masing dari 3 perempuan itu 10 mata panahnya yang kualitasnya bagus banget. Begitu lihat kualitas mata panahnya, salah satu perempuan itu langsung sadar. Dia bilang, wah, yang punya mata panah sekeren ini pasti cuma Ma'an bin Zaidah. Dan dari situlah ketiganya langsung memuji Ma'an pakai puisi. Isi puisinya ini keren banget. Intinya, mereka bilang kalau kedermawanan Ma'an itu begitu besar, sampai-sampai senjatanya aja bisa jadi hadiah berharga buat musuh. Gila kan? Tapi ini baru awal dari legendanya loh. Nah, di cerita kedua, situasinya beda lagi. Ma'an lagi berburu sendirian, ketemu sama seorang pria yang punya masalah yang unik banget. Jadi, dia ketemu seorang petani yang lagi sedih banget. Kenapa? Soalnya panen mentimunnya gagal total gara-gara kekeringan. Nah, petani ini lagi dalam perjalanan, mau minta bantuan ke siapa lagi kalau bukan Ma'an bin Zaidah yang terkenal dermawan itu. Lucunya, dia nggak sadar kalau orang yang lagi diajak ngobrol itu ya Ma'an sendiri. Karena penasaran, Ma'an yang lagi menyamar ini iseng nanya-nanya soal rencana si petani. Nah, dari obrolan ini malah jadi kayak permainan di antara mereka berdua. Si petani ini belak-belakan banget ngejelasin strateginya buat minta bantuan. Ma'an geli banget dengernya. Dia pun pulang dan langsung kasih perintah khusus ke penjaganya. Kalau nanti ada orang naik keledai bawa mentimun, suruh dia masuk ya. Wah, ini dia nih panggung buat babak kedua udah disiapin. Nggak lama kemudian, si petani beneran datang ke istana. Dan, wow, dia langsung terpukau sama kemegahannya. Saking takjubnya, dia sampai nggak ngenalin pria yang dia temui di hutan tadi. Disinilah permainan dimulai. Ma'an mulai negosiasi persis banget kayak skenario yang mereka omongin di hutan. Tapi Ma'an sengaja nolak terus setiap tawaran dari si petani. Udah mulai frustrasi, si petani ini akhirnya bilang, loh, orang yang saya temui di hutan bilang paling nggak saya bisa dapat 50 dinar. Kok ini 30 dinar aja dibilang kebanyakan buat Ma'an bin Zaidah yang agung? Nah, tanpa sadar, dia masuk ke jebakan yang udah disiapin Ma'an. Dengar itu Ma'an langsung ketawa ngakak. Dan saat itulah si petani akhirnya sadar, orang yang dari tadi nolak permintaannya adalah sang dermawan yang dia cari-cari. Ma'an lalu manggil bendaharanya dan mulai ngasih hadiah. Dimulai dari angka pertama yang diinginkan si petani, 1000 dinar. Tapi nggak berhenti di situ, dia tambahin lagi 500 dinar sesuai langkah kedua permainan mereka. Dan ditambah lagi 300 dinar. Terus berlanjut. Dia tambahin semua angka yang diminta atau bahkan cuma dibayangkan sama si petani. Setiap bagian dari negosiasi mereka dihargai. Petani yang udah bengong itu akhirnya nerima total 2.180 dinar. Wow, itu lebih dari 2 kali lipat dari harapan tertingginya. Jadi, dari kisah yang cerdas ini, apa sih yang bisa kita pelajari tentang seni memberi? Pelajaran penting dari Ma'an tuh, kedermawanan sejati itu bukan cuma soal duit kan? Ini soal karakter, soal empati, dan bahkan bisa dibumbui sedikit humor dan kecerdasan. Yang paling penting, dia menjaga martabat si penerima. Gimana caranya? Main gak cuma ngasih uang, tapi juga sebuah cerita yang bakal dikenang seumur hidup. Dia memperlakukan si petani bukan kayak pengemis, tapi kayak teman main yang cerdas. Ini tindakan yang memperkaya jiwa mereka berdua melampaui nilai materinya. Kisah ini akhirnya bikin kita mikir ya, tentang cara kita memberi. Kapan sih sebuah hadiah itu nilainya jadi lebih dari sekedar materi? Dan gimana caranya kita bisa menanamkan semangat kreativitas dan rasa hormat yang sama dalam setiap tindakan memberi kita?